Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kajikan. Selamat siang menjelang sore rekan-rekan media yang saya cintai dan saya banggakan. Hari ini kita kembali update situasi Kamtibmas hari Kamis tanggal 18 Februari 2021. Ada beberapa hal yang kami akan sampaikan. Yang pertama, terkait dengan pencanangan virtual police atau polisi dunia maya yang digagas oleh Bapak Kapolri, disampaikan pada saat Rapim Polri. Pada hakikatnya, virtual police atau polisi dunia maya dibentuk khususnya di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Tim ini nanti akan mengedepankan edukasi penggunaan ruang siber di masyarakat serta mengutamakan himbauan sebelum penindakan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat melalui media sosial mengenai Undang-Undang ITE. Polri juga akan berkoordinasi dengan pihak Kementerian Kominfo untuk membentuk satuan khusus digital. Nantinya virtual police sebelum dilakukan penindakan oleh polisi atau patroli siber, virtual police melakukan tindakan menegur dan menjelaskan potensi pelanggaran pasal-pasal sekian, juga ancaman-ancaman apa terkait dengan Undang-Undang ITE. Lalu memberikan apa yang sebaiknya dilakukan. Jadi sifatnya lebih kepada edukasi atau himbauan. Dan sekali lagi, ini kita akan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Kementerian Kominfo. Artinya virtual police muncul sebelum cyber police yang turun. Hal yang kedua yang kami sampaikan terkait dengan penanganan kasus Undang-Undang ITE. Terkait dengan penerapan Undang-Undang ITE, Kapolri telah memberikan instruksi kepada jajaran, ke Polda, dan tentunya sampai ke Polres-Polres jajaran untuk membuat panduan tentang penyelesaian kasus-kasus yang menerapkan Undang-Undang ITE. Pedoman tersebut nantinya akan dijadikan pegangan bagi para penyidik-penyidik Polri di lapangan saat menerima laporan, sehingga penyidik harus melakukan penelitian dengan sebaik-baiknya laporan yang sifatnya aduan. Jadi dibuat yang melapor harus korbannya, jangan diwakilkan. Jadi kalau korbannya B, maka pelapornya B, bukan A. Kemudian yang ketiga, terkait dengan update anggota Polri yang terjerat kasus dan terlibat kasus penggunaan narkoba di Bandung, Jawa Barat. Polda Jawa Barat merespon dengan cepat dengan langsung melakukan
pencopotan terhadap Kompol YP dari jabatannya sebagai Kapolsek Astana Anyar karena keterlibatan yang bersangkutan karena penggunaan narkoba jenis sabu-sabu. Pencopotan tersebut berdasarkan STR nomor 267 2 Romawi Cap 2021 tanggal 17 Februari 2021. Jadi kemarin yang bersangkutan telah dicopot dari jabatannya. Saat ini Kompol YP dan 11 anggotanya sedang dalam pemeriksaan Bid Propam Polda Jabar dan telah dilakukan tes urin terhadap yang bersangkutan dan hasilnya positif. Berikut yang keempat, terkait dengan update kasus meninggalnya Saudara Herman di Balikpapan, Kalimantan Timur. Setelah melakukan pemeriksaan sebanyak 7 orang dan 6 orang saksi, maka para pelaku, para tersangka, selain dikenakan sidang kode etik profesi kepolisian sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011, yang bersangkutan telah dimutasi ke Yanma dan juga dicopot jabatannya. Para tersangka mengakui motifnya adalah hilang kontrol atau hilang kendali sehingga melakukan tindakan kepada Saudara Herman yang merupakan tersangka kasus pencurian dan pemberatan yang mengakibatkan tersangka Herman meninggal dunia. Jadi saat ini sudah dilakukan pemeriksaan kode etik dan juga proses pidananya. Mungkin itu yang kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Barangkali mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Pak, yang terkait penggunaan undang-undang ITE itu ya Pak, kan Kapolri bilang akan mengedepankan sifatnya mediasi. Terkait untuk kasus-kasus yang sudah berjalan seperti pelaporan Abu Janda dan Pak Novel ini seperti apa Pak kelanjutannya? Ya, saya tidak bicara kasus tersebut. Secara umum, Kapolri telah menginstruksikan agar memberikan perhatian terhadap kasus-kasus terkait Undang-Undang ITE selama 6 tahun terakhir ini yang menjadi pembahasan di tengah masyarakat, ya. Jadi bukan hanya kasus itu, tentunya kasus-kasus tersebut menjadi perhatian pimpinan Polri, ya. Jadi Polri memberikan perhatian khusus kepada kasus-kasus tersebut. Kemudian yang perlu saya sampaikan, penyidik Polri dalam menerapkan pasal-pasal pidana tersebut berprinsip sebagai penyidik yang profesional, proporsional, dan transparansi terhadap kasus tersebut. Khusus kepada kasus-kasus terkait dengan Undang-Undang ITE, kasus-kasus ujaran kebencian, sara, hoax yang berpotensi meresahkan masyarakat sampai dengan berpotensi menimbulkan konflik horizontal atau vertikal maupun memecah belah bangsa, maka penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas atau bersifat mutlak. Ya, kira-kira itu
Jadi Kapolri memperhatikan untuk kasus-kasus yang berpotensi menimbulkan konflik, memecah belah, kemudian memecah belah horizontal atau vertikal, maka penegakan hukum sifatnya mutlak. Jelas ya? Pak, terkait yang Polsek Astanyar itu kan katanya udah diberikan sanksi pencopotan ya Pak. Terkait sanksi pidananya sebenarnya ancaman hukumannya seperti apa Pak? Kan Kapolri sebelumnya Pak Idam Aziz pernah bilang kalau anggota Polri yang terlibat itu akan mendapatkan sanksi hukuman mati. Kalau di Polri sendiri gimana Pak? Ya. Jadi kita nanti lihat sampai sejauh apa yang bersangkutan. Apakah sebagai pengguna, apakah dia sebagai pengedar, nanti kita lihat. Memang kalau ancaman bagi anggota Polri yang terlibat sebagai pengedar narkoba, maka ancamannya dipecat. Ya, nanti kita lihat perkembangannya. Saat ini masih ditangani bidang Propam Polda Jabar, dan tentunya kasus ini akan bisa dipidanakan. Ya. Kalau pengedar kalau sekedar penggunanya Pak? Kita lihat nanti pengguna ini bagaimana, apakah baru sekali ini atau sudah sering, ya kita lihat nanti. Dan ini merupakan kebijakan dari pimpinannya, ya. Tentunya anggota Polri melihat juga, ya, setiap anggota Polri tentunya ada prestasi-prestasi, ya. Berapa tahun dia dinas, apakah 20 tahun dia dinas, kemudian tidak pernah melakukan pelanggaran, kemudian dia melakukan pelanggaran, sifatnya sebagai apa? Apakah dia hanya pengguna yang baru sekali? Nanti kita lihat. Track record dari yang bersangkutan bagaimana? Ini menjadikan pertimbangan dan menjadikan kebijakan dari putusan dari pimpinan Polri untuk memberikan hukuman kepada yang bersangkutan. Pak, yang bersangkutan ini kan polisi narkoba ya Pak. Memang banyak karirnya lebih di seputar narkoba, dan pernah juga disampaikan Polri bahwa polisi yang ada bertugas di bagian narkoba itu memang rentan akhirnya terkena narkoba. Apakah itu nanti akan jadi pertimbangan Polri untuk memutuskan hukuman atau sanksi bagi Ya, itu tidak bisa digeneralisir, ya. Setiap anggota yang bertugas di narkoba rentan, ya, itu tidak bisa. Nanti seperti apa kita lihat. Jadi tidak bisa dipukul rata seperti itu. Yang jelas setiap anggota tetap dilakukan pengawasan secara berjenjang, ya. Dan ini juga mereka tertangkap tangan oleh Bid Propam Polda gabungan dengan Propam Mabes. Ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Polri sangat ketat. Dan ini juga merupakan bagian dari transparansi. Jelas ya? Yang tanya yang lain, jangan itu terus. Pak, soal buron Interpol dari Rusia, Pak, yang Andrew Kanyar kan katanya masih di Bali ketahuannya. Sekarang Mabes ada bantuan apa ke Polda Bali? Untuk itu update-nya belum saya terima, ya. Baik, yang lain? Boleh ini dulu. Dari Iwan, kalau untuk update soal kasus meninggalnya Ustadz Maher, gimana Pak penyelidikannya hingga saat ini? Informasinya kan Komnas HAM katanya juga memiliki adanya bukti pelanggaran HAM. Apakah juga sudah diinfokan ke Polri atau seperti apa responnya? Silahkan. Belum ada. Ya. Kami terbuka, silakan kalau ada yang melakukan temuan, tapi sampai saat ini kita belum menerima temuan tersebut, ya. Seperti update sebelumnya sudah dikatakan bahwa saudara Sony Renata alias Ustadz Maher meninggal karena sakit, dan sakitnya atas permintaan daripada keluarganya atau istrinya tidak mau disampaikan, ya. Pak, Terakhir ya, dari Detik, Pak izin saat ini update kondisi Habib Rizik bagaimana ya? kondisi Habib Rizik saat ini, kondisi saudara MRS baik-baik saja, ya. sehat. Jadi lebih jelasnya saat ini tugas dan tanggung jawabnya adalah tugas dari jaksa penuntut umum. Yang bersangkutan dititipkan di Rutan Salemba cabang Bareskrim Polri. Sekali lagi,
tugas dan tanggung jawab MRS ada di JPU. Mungkin lebih banyak Mbak bisa bertanya kepada tim JPU yang menangani. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.